Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ustadz semua, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat semua ya. Berjumpa lagi dengan Ustadz di video pembelajaran. Nah, adapun pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang sistem ekskresi pada manusia untuk kelas 8. Dan adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, setelah mempelajari nanti Antum mampu menjelaskan tentang sistem ekskresi pada manusia. Kemudian yang kedua, setelah mempelajari nanti Antum mampu menjelaskan struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan simak penjelasan Ustadz berikut ini. Nah, kita masuki pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari sistem ekskresi. Nah, apa sih itu sistem ekskresi? Nah, di dalam tubuh berlangsung puluhan hingga ratusan reaksi kimia pada setiap harinya. Nah, setiap reaksi kimia itu tentunya menghasilkan zat-zat sisa metabolisme, zat-zat yang tidak terpakai lagi. Nah, zat-zat sisa metabolisme ini merupakan sampah di dalam tubuh yang harus dikeluarkan. Kemudian, mekanisme keluaran zat-zat sisa tersebut diatur dan dilakukan oleh serangkaian organ, oleh beberapa organ. Nah, yang tergabung dalam bentuk atau yang dinamakan sistem ekskresi. Nah, selanjutnya kita bahas tentang struktur dan fungsi sistem ekskresi. Nah, di mana struktur dan fungsi sistem ekskresi ini itu meliputi beberapa organ. Yang pertama yaitu ginjal, di mana sistem ekskresi yang dilakukan oleh ginjal dikenal dengan sistem urinari. Nah, sistem urinari ini terbagi lagi atas beberapa bagian. Nah, yang pertama ada sepasang ginjal, kemudian ada ureter, kemudian ada kantong kemih, dan yang terakhir ada uretra. Nah, selanjutnya itu bagian-bagian ginjal. Nah, bagian-bagian ginjal ini dapat Ananda semua perhatikan gambar yang ada di sudut sebelah kanan. Nah, itu merupakan bagian-bagian dari ginjal manusia. Selanjutnya, organ ekskresi yang kedua yaitu kulit. Nah, kulit merupakan organ tubuh yang terdapat pada bagian terluar dari tubuh manusia, dari tubuh kita. Nah, adapun fungsi kulit itu sebagai alat pengeluar keringat, kemudian sebagai pengatur suhu tubuh, di mana ketika suhu lingkungan panas atau setelah bekerja berat, tubuh menjadi panas dan banyak mengeluarkan keringat. Kemudian fungsi yang ketiga sebagai pelindung tubuh dari gangguan fisik, baik itu sinar, tekanan maupun suhu. Kemudian fungsi yang keempat yaitu sebagai tempat penyimpanan kelebihan lemak. Kemudian yang kelima tempat pembentukan vitamin D. Kemudian yang terakhir yaitu kulit sebagai indera peraba atau indera perasa. Nah, pada gambar kanan ini dapat dilihat anatomi dari kulit. Ada bagian epidermis, dermis, lapisan subkutan, helai rambut, kapiler, dan bagian-bagian yang lainnya. Organ ekskresi yang ketiga yaitu hati. Nah, hati atau disebut dengan hepar merupakan kelenjar yang terbesar dalam tubuh kita, dalam tubuh manusia. Ia terletak di rongga perut sebelah kanan, tepat di bawah sekat rongga dada atau diafragma, dan terlindungi oleh tulang iga. Nah, hati ini berperan sebagai alat ekskresi sekaligus alat sekresi, di mana hati itu berwarna merah tua, beratnya lebih kurang 2 kg. Hati terbagi dalam dua belahan utama yaitu belahan kanan dan belahan kiri. Permukaan atas berbentuk cembung dan terletak di bawah diafragma. Adapun fungsi hati ialah antara lain yang pertama penghasil cairan empedu, yang kedua sebagai penawar racun, yang keempat tempat pembentukan protrombin, yang kelima tempat pengubahan provitamin A menjadi vitamin A, dan
sebagai tempat pembentukan urea yang berasal dari pemecahan protein, dan masih banyak fungsi hati yang lainnya. Kita masuki organ ekskresi yang terakhir, yaitu paru-paru. Nah, paru-paru ini selain merupakan organ pernapasan, ia juga merupakan organ ekskresi pada tubuh manusia. Mengapa demikian? Dikarenakan hal tersebut dikarenakan paru-paru itu mengeluarkan karbon dioksida, di mana zat-zat sisa yang hasil pernapasan harus dikeluarkan berbentuk CO2 atau karbon dioksida. Nah, dapat dilihat pada gambar sebelah kiri itu. Nah, itu merupakan gambar dari paru-paru, di mana sebelumnya kita telah mempelajari tentang sistem pernapasan, juga ada paru-paru, di mana paru-paru terdapat dua bagian, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, demikianlah tadi penjelasan dari Ustadz tentang materi sistem ekskresi pada manusia untuk kelas 9. Nah, bagaimana anak Ustadz semua? Sudah mengerti ya dengan penjelasan Ustadz tadi? Ustadz berharap mudah-mudahan antum semua dapat memahami atas apa yang Ustadz jelaskan tadi. Terima kasih telah menonton video pembelajaran dari Ustadz. Ustadz mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.